Halo EA Trader. Oke, jadi sekarang saya akan review EA berbahaya lagi ya. Ini saya tekankan, ini EA berbahaya. Oke, EA Quantum F3 yang saya pakai di Pair Gold atau SAUSD. Nah, sekarang ini sudah masuki minggu keempat, berarti sudah 1 bulan untuk penggunaannya. Kemudian nanti mungkin akan saya perlihatkan untuk drawdown-nya itu berapa persen sih ya. Kita cek. Kemudian untuk jenis akunnya sendiri akun Proegnes ya. Sedat modal startnya di 100 USD. Nah, kemudian saya tekankan lagi, ini EA yang berbahaya. Jadi saya heran itu ada yang coba gitu kan. Udah saya bilang dari awal, dari setnya ini EA yang berbahaya. Kemudian setelah dicoba kan, kemudian ternyata chat saya gitu, PM. Ini ternyata berbahaya ya EA-nya gitu. Karena OP-nya bisa berkali-kali. Ada pending order terus ya, beruntun gitu. Ya, saya awalnya emang dari awal saya udah bilang ya ini EA berbahaya gitu. Heran gitu. Oke, kemudian yang lebih banyak lagi adalah bule, bener, bule. Waduh, ini bule itu pengennya kayak warga PS62, bule itu bener, pengen yang profit banyak, tapi nggak mau martingale gitu. Heran. Oke, jadi bule juga minta setnya dong gitu, yang Quantum F3. Terus udah nyoba gimana caranya biar akun saya nggak MC, my akun has been blown gitu. Hai. Oke, terus saya jawab, coba deh kamu translate ya gitu. Coba translate judulnya gitu kan, tapi dalam bahasa Inggris ya. You can translate my title ya. Titelnya apa ya? Set ya. Kalau nggak salah set bla 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 itu ya, set Quantum F3. Kemudian baru dia sadar, ya kamu bilang ini EA berbahaya gitu. Aduh, udah saya bilang ya ini berbahaya, masih jadi coba. Udah saya tekankan juga jangan coba, bukan untuk main-main. Hai, heran. Oke lah, lanjut ya. Ini hasil selama sebulan seperti apa, cek. Oke, 242,62 sudah grow sekitar 142%. Parah emang. Nah, saya di sini tuh nggak bisa yang namanya melihat gitu mana sih pending ordernya. Saya bilang berbahaya terus berbahaya, tapi setiap minggu pas saya mau review itu kosong melompong. Ya makanya jadinya ya mungkin ini alasannya, jadinya orang-orang itu mencoba gitu. Dikiranya memang cepat nih kosong melompong seperti ini, padahal ya emang rame gitu, bener-bener rame. Ada yang coba sekali itu Bang Sulaiman itu sampai dengan udah floating 25 USD, akhirnya dapat 12, sudah di search sama dia, bilang wah ini bener-bener AI yang berbahaya. Ya emang kalau nggak pengalaman sendiri dipakai, akhirnya sadar baru. Oke. Nah inilah saya nggak bisa memperlihatkan yang namanya berbahayanya di mana karena kosong gitu kan. Oke deh, lanjut ya. Ini berarti minggu keempat. Berarti dari tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya? Tanggal 10 8, 9, terakhir tanggal 8 ya, 9 plus 11 ya, 11 sampai tanggal 15 ya, 11 sampai 15, 15, sip, dapat 29 USD, 29 USD. Oke, mantap. Nah, untuk EA ini tuh ada banyak sekali ya untuk close-nya, itu sekitar 4 atau 5 cara untuk close. Ya, makanya EA ini berbahaya karena itulah close-nya itu beda-beda. Jadi ada yang kena take profit, kemudian ada yang pakai persentase ya. Kemudian yang ketiga itu ada trailing stop namanya ya. Keempat ada break even. Ada 4 ya. Makanya akhirnya
pending ordernya itu beda-beda gitu. Oke, ini yang tanggal 11. Tanggal 11 dapat 3,32. Nah, ini kena TP. Tipnya itu sekitar 0,56. Ini kena TP benar. Kemudian di sini ya 0,7 sama 1,48 ini. Nah, ini ya masuknya dia masuk ke trailing stop. Ya, trailing stop. Kemudian ada lagi yang lebih kecil ya, lebih kecil profitnya itu masuk ke break even. Itu ada SL gitu, ada SL. Itu break even. Oke, lanjut lagi. Ini 11, kemudian tanggal 12. Tanggal 12. Sip. Oke, ini ya kena TP ya, benar ya. 0,56. TP ya 3. Nah, ini ya. Ini dapat kecil 0,19 ini kemungkinan kena di break even. Ya, makanya kecil. Oh, kecil. Oh, ini masih trailing stop, ternyata trailing stop. Karena kosong ya. SL kosong, TP kosong, trailing stop nih. Saya kurang tahu ini mulai trailnya start di berapa ya, di 10-an ya. Oke, lanjut deh lagi. Soalnya ada 19, 20 tuh ada kisaran segitu ada. Udah lanjut lagi di 12 tadi ya, 13. Nah, makanya akhirnya pending ordernya itu beda-beda. Oh, ini dapat 20 men. Wow. Wow sekali ini tanggal 13. Tanggal 13 itu kayaknya ada badai ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini badai. Tanggal 13. Kita cek deh. Mana sih chartnya? Gold. Oke, tanggal 13 di mana? Tanggal 13, 14, 13. Ini ya, ini dia 13 turun terus naik. Oh ya, lagi badai. Tanggal 13 ini kalau nggak salah LDR ya. LDR ya tanggal 13 ya. Senin, Selasa, Rabu ya. Ada LDR. LDR itu kepanjangannya luminous ya. Luminous daily route gitu. Kalau nggak salah LDR nama ya. Jadi pergerakannya cukup tajam, cukup jauh, sama seperti LDR juga, artinya juga jarak jauh ya, mirip lah ya. Oke, makanya itu kena di sini badai. Nih TP ya lumayan. Ini nggak ada TP. Kemudian ini, nah ini ada TP lagi tuh. Wah, TP-nya ini cukup jauh ya. Apalagi ini close ini saya cuma melihat ini TP-nya dia. Oh ya, benar. Ada dua jenis TP ya. Yang pertama ini ya 0,56 ini. Kemudian yang kedua itu TP-nya adalah berdasarkan persen ya. Berdasarkan persen itu sekitar 0,5an ya. Kalau nggak salah 0,5%. Jadi kemungkinan karena udah ini 200-an ya. Ya kemungkinan ini TP yang lain, TP yang kedua. Kalau nggak salah emang beneran deh. Itu cuma 0,56. Oke, mungkin kapan ya? Oke, minggu depan kalau misalnya masih ini ya, masih bertahan, mari kita cek ya untuk lihat lagi inputannya ya. Oke, nah ini itu. Ini juga trailing stop. TP sip. Itu trailing stop ya. Di TP lumayan nih TP terus. Nah, ini nih trailing juga. Ini TP tuh. Ini gimana ini? Ini kayaknya kena slip back deh. Ini harusnya bisa TP kan itu. Ini bisa. Ini kenapa ini tumben ini terlalu jauh nih soalnya. Ini 35,935. Kemungkinan emang slip back parah sih ini. Slip back parah harusnya kena TP tapi langsung close. Karena kalau misalnya nggak kena TP kok bisa close gitu. Heran. Ini nggak ada close manual. Kalau misalnya ada close manual kita cek nanti ya di MK5-nya. Kalau misalnya ada close manual itu algo trading tuh nggak 100%. Nah ini tuh. Ini juga tanpa TP dan tanpa SL. Kalau misalnya ada badai ini parahnya itu banyak kan sell gitu. Untungnya memang arahnya lagi turun tapi habis itu naik loh ini. Habis itu naik loh. Wah, parah juga. Bisa-bisanya. Oke lah. Lanjut lagi tanggal 14.
tanggal 14. Oh, ini slow nih. Tanggal 14 itu satu nih kena TP. Kedua tanpa TP dan SL. Oke, ketiga kena TP tuh. Oke, lanjut tanggal 17. Tanggal 17 ya, bener. Kok tanggal 17? Tanggal 14 ya, 14. Tanggal 14. 14 tadi, 15 berarti ya. 15, sip. 15 cuman 2. Oke, ini 15 cuman 2 aja. Sip lah. Tanpa TP, tanpa SL, ini kena TP. Oke, total berarti paling rame itu tanggal 13 ya. Bener-bener pas badai itu banyak dapatnya, bener. Antara bisa banyak dapat atau enggak MC, bener itu aja sih antaranya. Dapat 29,54 ya. Wih, mantap juga. Oke, biru semua nih ya, biru-biru semua. Aduh, gimana ya saya bilangnya? Emang saya trauma sama biru-biru. Golden top aja udah 2 kali kena SL udah tak stop gitu. Wah, parah. Itulah akibatnya kalau biru-biru terus gitu. Akhirnya sekali merah udah kena SL gede, jauh. Kemudian kena SL lagi gede, jauh. Akhirnya parah banget. Parah. Oke. Sekarang mari kita cek untuk drawdown ya ke MK5. MKL5 ya, ini dia MKL5 ya. Nah, di sini sinyalnya saya privat ya. Saya privat. Awalnya saya publik ya. Kemudian banyak yang PM ya, itu mengganggu saya banget gitu. Nanyain set gimana. Padahal udah ada YouTube, udah ada saya set gitu, masih juga ditanya gitu. Dan itu pertama. Yang kedua alasannya karena AI ini memang AI yang berbahaya gitu. Jadi saya nggak mau yang lain tuh terjerumus ya. Oke. Makanya saya privat aja lebih baik ya, daripada dipaksa ngasih set. Tinggal cek YouTube beres gitu. Oke deh, ini kita cek ya, bener ya 143%. Sip nih, 143. Oke, algo trading 100% nya berarti benar-benar nggak ada yang namanya manual ya, benar-benar nggak ada. Terduanya 25,1%. Oke, cukup kecil. Profit rate 100% ya. Ya semua biru gimana nggak 100%? Loss rate 0% ya, belum ada yang merah, parah banget. Oke, equity terus 42,62. Oke, sama ya, profit 142. Oke, depo cuma 100 USD. Oke lah. Lanjut ya. Lanjut berarti kita cek untuk drawdown. Di sini ya drawdown. Nah, di sini hanya buy equity. Buy balance itu adalah loss ya. Karena nggak ada loss ya, loss rate-nya aja 0. Apa yang mau dikalkulasi untuk buy balance gitu, nggak ada. Oke, makanya hanya pakai buy equity. Dulu persen di sini pernah floating, sekali floating itu sekitar 32,05 USD. Parah ya, banyak ya itu 32. Oke, cukup itu aja tuh. Nah, ini mungkin di sini mana ya? Trading days sebelah 23 ya, 23 hari. Nah, karena kan ada Sabtu Minggu, maka sebulan itu emang sekitar 20 harian ya. Benar, berarti 1 bulan. Oke, sip. Nah, dan satu hal lagi perlu saya beritahu ya. Karena ini sudah grow sekitar 143% ya. Dan saya juga apa namanya, untuk ya ini tuh berbahaya gitu kan. Saya juga takut ya MC akhirnya, apalagi sudah grow sekitar 123%, akhirnya MC ya gitu. Takutnya terusnya lebih gede lagi, floating gede. Makanya itu untuk ya ini saya batasin ya. Saya pasang equity sentry ya. Pasang equity sentry itu untuk loss ya, loss persen ya. Saya set untuk loss persen 50%. Jadi otomatis karena ini sudah grow equity 242, sehingga
saya batasi ya, saya pakaiin guard gitu ya, saya pakaiin penjaga gitu untuk balance ya, sehingga kalau misalnya sudah kena otomatis saya stop aja AI-nya, karena memang AI yang berbahaya gitu. Dan makanya saya pasang di 50%. Jadi kalau misalnya sudah floating sekitar ini daunnya 50% itu berarti berapa nih ya? 120 ya. Kalau ini 242 berarti 121 ya. 121 dan akan semakin semakin bertambah lagi kalau misalnya ikutnya nambah lagi. Nah, makanya itu saya batasi 50%. Jadi kalau misalnya sudah berarti 121 ini atau dua-duanya sudah 50%, lossnya itu EA-nya langsung stop ya, otomatis karena ikuti sentry. Dan ya sudahlah, berarti biar nggak MC aja yang penting, karena amankan modal yang penting ya. Karena ini EA-nya ini itu hanya cocok untuk cepat profit dan cepat WD ya. Kalau misalnya nggak di WD akhirnya MC. Oke. Itu aja sih ya, karena memang AI ini AI yang berbahaya ya. Oke ya, mungkin cukup untuk sekian info review 1 bulan dari EA Quantum F3. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi berjalah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin ke uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.